Mahabharata adalah epos besar yang mengisahkan perang antara Kaurawa dan Pandawa, dengan nilai-nilai kehidupan dan ajaran Bhagavad Gita yang abadi. Kisah ini telah diwariskan selama ribuan tahun, menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya India. Namun, apakah Mahabharata hanya sebuah mitos atau benar-benar terjadi? Apakah Dwaraka, kerajaan Krishna, pernah ada? Di manakah lokasi Kurukshetra saat ini? Adakah bukti peninggalan nyata yang mendukung cerita ini? Tonton video ini sampai akhir, mari kita telusuri jejak sejarah dan tempat-tempat yang dipercaya menjadi saksi nyata dari epos Mahabharata. Namun, sebelum kita membahas kisahnya, jangan lupa dukung terus channel Kisah Hindu agar semakin berkembang dan terus semangat membuat konten menarik lainnya dengan cara tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya di Kisah Hindu. Mathura adalah kota kelahiran Krishna, tokoh utama dalam Mahabharata. Terletak di negara bagian Uttar Pradesh, India, Mathura hingga kini menjadi pusat spiritual bagi para penganut agama Hindu. Dalam Mahabharata, Mathura juga menjadi tempat awal perjuangan Krishna melawan Raja Kamsa. Kota ini kaya akan situs-situs suci, termasuk kuil Krishna Janmabhoomi, yang diyakini sebagai tempat kelahirannya. Kurukshetra adalah lokasi perang besar antara Kaurawa dan Pandawa, serta tempat Krishna menyampaikan ajaran Bhagavad Gita kepada Arjuna. Kota ini berada di negara bagian Haryana, India, dan masih menjadi pusat keagamaan. Beberapa lokasi seperti Brahma Sarovar dan Jyotisar diyakini sebagai tempat penting dalam kisah Mahabharata. Hastinapura, yang disebut sebagai ibu kota kerajaan Kuru dalam Mahabharata, kini terletak di dekat kota Meerut, Uttar Pradesh. Tempat ini menjadi saksi banyak peristiwa penting, seperti permainan dadu yang menyebabkan pengasingan Pandawa. Penemuan artefak arkeologi, termasuk sisa-sisa tembikar, mendukung klaim bahwa wilayah ini pernah menjadi pusat peradaban kuno. Dwaraka, kerajaan Krishna, kini dikenal sebagai kota Dwarka di Gujarat. Dalam cerita Mahabharata, kota ini dikisahkan tenggelam ke dasar laut setelah Krishna meninggalkan dunia. Penemuan arkeologi di lepas pantai Gujarat, termasuk struktur bawah air yang kompleks, mendukung legenda tersebut. Temuan ini mencakup batu-batu besar yang disusun seperti fondasi bangunan, memperkuat kemungkinan bahwa Dwaraka memang pernah ada. Indraprastha adalah kota yang didirikan oleh Pandawa setelah menerima separuh kerajaan dari Kaurawa. Kota ini diyakini terletak di area Delhi modern. Kisah Mahabharata menggambarkan Indraprastha sebagai kota yang megah, dibangun dengan bantuan arsitek surgawi. Beberapa lokasi di Delhi, seperti Purana Kila, dikaitkan dengan jejak sejarah ini. Pancawati, tempat pengasingan Pandawa, kini berada di sekitar Nashik, Maharashtra. Kisah-kisah seperti Bhima melawan raksasa Hidimba dan Draupadi memetik bunga surgawi dikaitkan dengan daerah ini. Nashik juga dikenal karena kuil-kuil dan situs spiritual yang melestarikan warisan cerita tersebut. Viratnagar, tempat Pandawa menghabiskan tahun terakhir pengasingan mereka dalam penyamaran, terletak di dekat kota Bairat, Rajasthan. Peristiwa penting seperti Bhima mengalahkan Kicaka terjadi di sini. Beberapa peninggalan kuno di wilayah ini dipercaya berasal dari zaman Mahabharata. Manipur, yang kini menjadi salah satu negara bagian di timur laut India, dikisahkan sebagai tempat pernikahan Arjuna dengan Citrangada, putri Raja Citrawahana.
Hubungan ini mencerminkan penyebaran budaya Mahabharata hingga ke timur laut India. Tradisi lokal di Manipur juga menunjukkan pengaruh epos ini. Rishikesh, yang kini dikenal sebagai pusat spiritual dan yoga, dikisahkan sebagai tempat Arjuna bertapa untuk mendapatkan senjata dewata dari Dewa Siwa. Kota ini berada di Uttarakhand, India, dan masih menjadi tujuan utama bagi para pencari kedamaian spiritual. Gandhara, tempat asal Gandhari, ibu para Kaurawa, terletak di sekitar Peshawar, Pakistan, hingga bagian timur Afghanistan. Wilayah ini menjadi pusat seni dan filsafat pada zaman kuno, dengan peninggalan arkeologi di Taksila yang menggambarkan kebudayaan Gandhara. Itulah beberapa lokasi yang dipercaya sebagai saksi nyata dari kisah Mahabharata yang masih dapat kita temui saat ini. Tempat-tempat ini tidak hanya menjadi jejak sejarah, tetapi juga pengingat akan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam epos tersebut: keberanian, pengorbanan, keadilan, dan pencarian kebenaran. Bukti-bukti ini mengajarkan kita untuk tidak hanya memandang Mahabharata sebagai sekadar cerita, tetapi sebagai warisan yang menginspirasi manusia untuk menjalani kehidupan dengan kebijaksanaan dan moralitas. Meski zaman terus berubah, nilai-nilai ini tetap relevan, seperti halnya peninggalan yang bertahan sebagai penghubung antara mitos, sejarah, dan realitas. Dengan mengenal jejak Mahabharata, kita tidak hanya menyelami masa lalu, tetapi juga menggali makna yang dapat memperkaya kehidupan kita di masa kini.